Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami, Ruang Obrolan Tetap Santai dan Bermakna. Episode kali ini kita bakal bahas topik yang dekat banget dengan kehidupan kita sebagai generasi muda, yaitu peran masjid dalam membina umat modern. Dan tentu saja sudah dihadiri dua narasumber kita yang keren banget, yang siap membagikan sudut pandang mereka masing-masing. Kita langsung aja sapa mereka. Yang pertama ada Anugrah selaku mahasiswa Universitas Mulia. Selamat datang Bang Anugrah. Terima kasih Arsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berbincang santai tapi penuh makna bersama teman-teman semua. Dan kedua, Nabila, aktivis remaja masjid sekaligus mahasiswa yang aktif dengan kegiatan sosial dan kepemudaan. Selamat datang Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arsi. Semoga obrolan kita hari ini bisa relate dan jadi bahan refleksi bareng. Abang Nubra, kita mulai dari dasar dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan umat modern, khususnya dalam kehidupan beragama? Umat moderat adalah umat yang seimbang, tidak ekstrim, tidak berlebihan, dan mampu menyikapi perbedaan dengan bijak. Moderasi itu tercermin dari sikap santun, terbuka, dan mengedepankan dialog. Kalau berkaitan dengan masjid, perannya itu sejauh apa sih? Nah, masjid punya peran strategis melalui khutbah, kajian, dan aktivitas sosial. Masjid membentuk pola pikir umat agar beragama dengan tenang, ramah, dan penuh adab. Gitu. Berarti masjid itu idealnya menjadi tempat yang adem ya, bukan tempat yang bikin tegang. Betul sekali. Masjid harus menjadi ruang yang menenangkan dan menyatukan, bukan memecah. Oke. Next kita ke Nabila. Sebagai remaja nih, bagaimana sih pandangan anak remaja terhadap masjid saat ini? Kalau jujur masih ada remaja yang merasa masjid itu kurang dekat sama dunia mereka. Kadang dianggapnya terlalu formal atau kurang relate gitu. Padahal sebenarnya masjid itu punya potensi yang besar untuk jadi ruang aman dan nyaman bagi remaja. Oh gitu. Menurut Nabila, apa yang bisa dilakukan masjid supaya lebih ramah remaja? Kalau itu sih bisa lewat kajian yang bahas isu remaja, diskusi santai, kegiatan sosial, olahraga bareng, sampai dakwah digital. Jadi masjid itu bukan cuma tempat ibadah tapi juga tempat berkembang. Jadi konsepnya bukan mengubah nilai, tapi mengubah pendekatannya. Iya, betul banget. Nilainya tetap tapi cara penyampaiannya aja yang disesuaikan. Oke. Abang Anugrah, tantangan apa sih yang paling sering dihadapi masjid dalam membina remaja agar tetap moderat? Tantangan terbesarnya adalah arus informasi yang tidak terkontrol, terutama dari media sosial. Banyak konten yang provokatif dan tidak utuh. Lalu bagaimana sih peran masjid menghadapi kondisi ini? Masjid harus menjadi tempat klarifikasi dan edukasi. Dakwahnya harus menyejukkan, tidak menghakimi, dan mengajak berpikir kritis. Saya setuju sih, karena remaja itu sebenarnya kritis tapi butuh ruang bertanya. Jadi kalau masjid hadir sebagai ruang dialog, nilai moderasi akan tumbuh dengan sendirinya. Oh gitu, oke. Bagaimana masjid mengajarkan toleransi tanpa mengurangi keimanan? Dengan menanamkan akhlak, Islam mengajarkan kita tegas dalam prinsip, tapi lembut dalam sikap. Dan ini penting banget buat remaja, supaya kita nggak gampang terpancing emosi,
baik di dunia nyata maupun di media sosial. Sebelum kita akhiri, saya minta pesan singkat dari teman-teman remaja. Mari jadikan masjid sebagai tempat memperbaiki diri, bukan tempat merasa paling benar. Moderasi adalah kunci persatuan umat. Dan buat teman-teman remaja, jangan ragu buat datang ke masjid. Masjid itu rumah kita juga, tempat belajar jadi pribadi yang beriman, cerdas, dan beradab. Oke, terima kasih banyak buat Abang Nugra dan Nabila atas obrolan yang sangat mencerahkan, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang pendengar dan yang sudah menyimak sampai akhir. Saya Arsy pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sopan.